Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Franciscus Ricky, kelas 11 2A 30, NIM 11210242. Di sini saya akan menjelaskan tentang steganografi. Apa itu steganografi? Steganografi adalah seni dan ilmu menulis pesan tersembunyi atau menyembunyikan pesan dengan suatu cara sehingga selain si pengirim dan si penerima tidak ada seorang pun yang mengetahui atau menyadari bahwa ada sesuatu pesan rahasia. Kita lanjut dengan tujuan steganografi. Tujuan dari steganografi adalah untuk merahasiakan atau menyembunyikan keberadaan suatu sebuah informasi. Kebanyakan pesan disembunyikan dengan cara membuat perubahan kecil terhadap data digital lain yang isinya tidak menarik perhatian. Contohnya yaitu gambar yang terlihat tidak akan berbahaya. Perubahan ini bergantung kepada kunci dan pesan untuk yang disembunyikan. Orang yang menerima gambar akan dapat menyimpulkan informasi dengan cara mengganti kunci yang sebenarnya ke dalam algoritma yang digunakan. Kita lanjut ke jenis-jenis steganografi. Berikut adalah beberapa jenis-jenis teknik steganografi menurut Arius 2009, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, injection merupakan suatu teknik menanam pesan rahasia secara langsung ke media sosial. Salah satu masalah dari teknik ini adalah ukuran media yang injeksi menjadi lebih besar dari ukuran normalnya, sehingga mudah dideteksi. Teknik ini sering juga disebut embedding. Yang kedua, substitusi merupakan sebuah data normal yang diganti dengan data rahasia. Seringkali hasil dari teknik ini tidak begitu merubah ukuran data asli, namun tergantung pada file media yang data yang ingin disembunyikan. Teknik substitusi dapat menurunkan kualitas media yang disisipkannya. Lanjut yang ketiga, transformasi domain merupakan suatu teknik yang sangat efektif. Pada dasarnya, transformasi domain menyembunyikan data pada transport space. Lanjut yang keempat, spread spectrum merupakan teknik transmission menggunakan pseudo-nonce code yang independen terhadap data informasi sebagai modulator bentuk gelombang untuk menyebarkan energi sinyal dalam sebuah jalur komunikasi yang lebih besar daripada sinyal. Jalur komunikasi informasi oleh penerima sinyal dikumpulkan kembali menggunakan replika pseudo-nonce code tersinkronisasi. Yang kelima, statistical mode merupakan suatu teknik yang disebut juga skema steganographic bit 1. Skema itu menanamkan suatu bits informasi di media tumpangan dan merubah statistik meskipun hanya 1 bits. Perubahan statistik ditampilkan dengan indikasi 1 dan apabila tidak ada perubahan akan diketahui indikasi 0. Sistem ini bekerja menurut kemampuan penerima dalam membedakan antara informasi yang dimodifikasi dengan yang belum. Lanjut yang keenam, merupakan distortion merupakan suatu metode yang menciptakan perubahan atas benda yang ditumpangi oleh data rahasia. Yang ketujuh, cover generation merupakan suatu metode yang lebih unik daripada metode lainnya karena cover objek dipilih untuk menyembunyikan pesan. Kita lanjut dengan kriteria. Adapun beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam penyembunyian data diantara yakni
Fidelity. Mutu citra penampung tidak jauh berubah sesudah ditambahkan data rahasia. Citra hasil steganografi masih dapat dilihat dengan baik. Pengamatan tidak mengetahui jika di dalam citra tersebut ada data rahasia. Yang kedua, robustness. Data yang disembunyikan harus bisa bertahan terhadap manipulasi yang dilakukan pada citra penampungan seperti diubahnya kontras, penajaman, penempatan, penambahan noise, pembesaran gambar, pemotongan, ekskripsi, dan sebagainya. Jika ada citra dijalankan operasi pengolahan citra, maka data yang tersembunyi di dalam tidak rusak. Yang ketiga, recovery. Data yang sudah tersembunyi dalam steganografi harus bisa diungkapkan kembali, karena ini bertujuan bahwa steganografi merupakan data heading, maka sewaktu-waktu data rahasia di dalam citra penampung harus bisa diangkat kembali untuk dipakai secara berkelanjutan. Kita lanjut metode steganografi. Berikut adalah beberapa metode steganografi antara lain yakni A. Less Sting Bit Interior LSB. Pada metode ini menyisipkan bits pada bit rendah atau bits yang paling kanan pada data pixel yang menyusun file tersebut. Yang B. Algorithm dan transformation merupakan sebuah metode menyembunyikan data dalam formasi fungsi matematika. Yang C. Reduction Pattern Encoding merupakan sebuah metode menggambarkan pesan kecil. Pada kebanyakan gambar, keuntungan dari metode ini adalah dapat bertahan dari copying, kegagalan, kerugian, yaitu tidak dapat menggambar pesan yang lebih besar. Yang D. Reduction Pattern Encoding merupakan sebuah metode gambar pesan kecil pada kebanyakan gambar. Keuntungan dari metode ini adalah dapat bertahan hidup dari copying, kegagalan, kerugian, yaitu tidak dapat menggambarkan pesan yang lebih besar. Yang D. Spread State Drum Method terpancar-pancar sebagai pesan yang diacak melalui gambar, tidak seperti dalam LSB. Untuk membaca suatu pesan, penerima memerlukan algoritma yaitu Copto Key dan Stego Key. Metode ini juga masih mudah diserang, yaitu penghancur atau pengerusak dari kompresi dan proses image atau gambar. Kita lanjut prinsip kerja steganografi. Pesan rahasia yang akan disembunyikan akan disisipkan pada suatu media penampung seperti citra, suara, video, dan sebagainya yang tidak terlihat mencurigakan. Untuk menyampaikan pesan rahasia akan memerlukan sebuah kunci rahasia yang dinamakan Stego Key agar banyak pihak yang berhak saja yang dapat membuka atau mengakses pesan rahasia tersebut. Ada 4 jenis metode steganografi, yaitu Flash Signified Interior, metode yang digunakan untuk menyembunyikan pesan pada media digital tersebut berbeda-beda. Yang kedua, Algorithm dan Transformation. Yang ketiga, Reduction, Pattern, dan Encoding. Spread Spectrum Method. Prinsip atau cara kerja steganografi secara umum dapat dua proses di dalam steganografi, yaitu proses embedding untuk menyisipkan pesan ke dalam cover objek dan proses decoding untuk mengekstraksi pesan dari stegano objek. Sekian pembahasan dari steganografi. Saya ucapkan terima kasih.